ditulis mungkin karena I don't know. Lelah. Oke, mungkin lelah. Patah hidup. Malas. Atau ada yang bilang gini sih, karena dia udah nggak berjuang lagi buat gue. Sedap. Putus asa. Oke. Ada lagi kira-kira. Oke, teman-teman. Otomatis pasti kita punya ya alasan untuk kita tuh berhenti berjuang. Ya. Misalnya tadilah lelah, capek, lalu dia nggak berjuang, bertepuk sebelah tangan. Nah itu kan banyak ya ngomongin hal-hal lain. Tapi hari ini kita ngomongin tentang lu sendiri nih. Lu masih berjuang nggak sih buat hidup sebenarnya? Lu masih punya energi nggak? Lu masih punya apa sih? Masih punya fighting spirit nggak sih untuk berjuang? Atau jangan-jangan udah sekedar surviving, udah surviving mode gitu ya? Udahlah kerja yang penting selamat buat akhir bulan gitu kan? Ya udahlah kerja yang penting tagihan kebayar gitu. Yang penting cukup buat makan, yang penting cukup buat makan buat gue sendiri atau gimana. Nah, pasti kita punya alasan kenapa kita berhenti berjuang. Nah, teman-teman hari ini kita mau sama-sama belajar supaya goalnya adalah kita menyadari apa yang membuat kita itu berhenti berjuang dan justru juga menyadari bahwa sebenarnya hidup lu itu layak diperjuangin. Itu yang paling penting sih. Kenapa kita berhenti berjuang? Karena kita pikir hidup kita nggak layak diperjuangin. Ya, hanya gara-gara satu cowok aja buang hidup lu, bukan berarti lu nggak layak diperjuangin. Dia aja yang bego, gitu kan? Gitu. Karena hidup lu tuh sebenarnya indah luar biasa. Atau kalau ngomongin tentang orang tua, bukan berarti orang tua bercerai, bukan berarti orang tua mungkin ninggalin lu, bukan berarti lu lahir tanpa ayah, lu merasa bahwa hidup gua nggak layak, no. Bukan berarti orang tua lu nggak sengaja pukul lu, bukan berarti lu di drop out dari kuliah, bukan berarti pekerjaan yang lu kerja sekarang membuat lu di PHK, membuat lu nggak layak diperjuangkan, no. Ya, segala hal yang buruk bisa terjadi, tetapi hidup lu tetap layak diperjuangkan. Jadi teman-teman, hari ini kita punya satu goal supaya kita sama-sama menemukan kembali apa sih yang membuat kita sebenarnya itu harus berjuang. Oke, nah teman-teman kalau hari ini kita ngomongin perjuangan, perjuangan itu sangat erat dengan yang namanya pengharapan. Contohnya kenapa yang tadinya lu di masa pandemik ini males, ya kerjanya cuma TikTokan doang, nggak ada kerjaannya gitu kan. Lalu bangun pagi, lalu kerja, pulang gitu lagi. Tapi lu nggak ada kayak, nggak ada semangat. Karena sebenarnya sadar nggak sadar kita sudah nggak punya pengharapan. Kita sudah tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Atau kalau kita balik ya, yang membuat lu berjuang apa hari ini? Pasti ada pengharapan. Contoh, kenapa lu masih ngejar dia? Karena mungkin dia masih balas chat lu, ya kan? Sehingga lu masih berharap. Atau kenapa lu masih berjuang? Kenapa lu kerja sih? Ya karena gue punya pengharapan gue naik pangkat nih, atau gue naik gaji, atau bahkan lu ngarep supaya lu dapetin seseorang yang lu dambakan di tempat kerjaan. Pasti ada yang membuat lu berjuang karena lu ada pengharapan, lu ngarap sesuatu. Ya contoh lu deketin satu orang lah, entah itu bos, entah itu orang, karena lu punya pengharapan. Mungkin dengan berharap lu deket sama orang itu, lu bisa mungkin pansos ya kan? Atau mungkin lu deket sama orang itu mungkin karena ya lu ngerasa orang itu punya dampak, punya good influence. Jadi lu berharap deket-deket dia, lu memiliki dampak yang positif. So apapun itu, nggak peduli jelek atau buruk, kalau lu punya pengharapan, pasti lu berjuang. Gak mungkin enggak. Kenapa lu bangun pagi? Karena lu punya pengharapan. Gue bangun pagi karena gue mau bikin kue ini. Kenapa lu bikin kue semangat? Gue punya pengharapan dengan kue ini, keluarga gue bisa terbantukan secara finansial. So, kalau kita punya pengharapan, pasti lu berjuang. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang lu berjuang, berharap sama siapa? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah lu berharap sama manusia? Apakah lu berharap sama Tuhan? Atau lu berharap sama diri sendiri? Nah, ketiga-tiganya akan membuat lu berjuang. Tetapi cuman satu yang membuat perjuangan lu gak sia-sia. Kalau lu berjuang buat diri sendiri, bagus.
Kalau lu berharap karena lu punya koneksi, lu punya kemampuan, lu punya skill, lu punya prestasi, dan itu menjadi dasar pengharapan lu pasti berjuang. Tapi lu pasti kecewa satu waktu. Atau lu berharap sama manusia, karena suami lu baik, karena istri lu baik, orang tua lu tajir, atau karena karena lu punya koneksi bagus, karena lu punya gembala itu luar biasa perhatiin lu punya mungkin gereja itu luar biasa untuk membuat lu bertumbuh. Nah, bagus kalau lu punya pengharapan sama mereka. Tetapi kalau itu menjadi sumber pengharapan lu pasti kecewa. Cuman ada satu pengharapan yang nggak pernah mengecewakan lu. Yaitu Tuhan. Nah, jadi hari ini kalau lu sedang tersenyum, lu sedang berbahagia, percayalah, lu pasti punya pengharapan. Tapi pertanyaannya berharap sama siapa? Itu masalahnya. Kalau hari ini kita tersenyum karena kita berharap, oh puji Tuhan, rekening gue masih ada 20 juta, 30 juta, 1 M. Dan itu yang membuat lu senyum, ya berarti uanglah menjadi dasar pengharapan lu. Wow. Nah, kalau itu dicabut, lu akan terhilang. Nah, Alkitab mengatakan gini. Yuk kita baca yuk. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi nggak ada salah kayak gue sama istri gue punya pengharapan. Gue sama anak gue juga punya pengharapan. Tapi gue menolak untuk sekarang ya, dulu sih gue menaruh pengharapan sama mereka. Makanya gue kasar, makanya gue galak, makanya gue controlling, makanya gue cukup mendominasi. Kenapa? Karena gue menaruh pengharapan sama dia, sama mereka. Tapi pada akhirnya gue kecewa. Gitu. Nah, kenapa? Karena pengharapan itu tidak didesain untuk kita taruh sama orang atau manusia. Ya. Makanya Alkitab bilang terkutuklah orang. Nah, terkutuk itu mungkin kalau bahasa, gue coba terjemahin bahasa sederhananya gini. Terkutuk adalah kekuatan yang selalu membuat kita gagal. Itu terkutuk. Terkutuk adalah sebuah kekuatan yang membuat kita gagal, membuat kita kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, yang membuat kita, kalau Alkitab bilang berkat Tuhan lah yang menjadikan kamu kaya, susah payah nggak nambah. Apa sih susah payah? Sorrow into it. Sorrow itu sebuah hal yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Penderitaan bisa dari Tuhan. Tapi kalau sorrow beda. Contohnya gini, lu kaya, tapi lu punya keluarga berantakan. Lu berhasil, tapi hubungan lu sama sesama lu ribut. Lu punya prestasi, tapi lu sama orang tua lu nggak karuan. Ya, lu punya banyak pencapaian, tapi lu nggak disukai. Ya, bahkan nggak disukai sama orang-orang yang harusnya jadi keluarga lu. Nah, itu yang namanya terkutuk. Termasuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini gila, men. Gue benar-benar di 2 tahun belakangan itu, memang gue melayani Tuhan dan sibuk, benar-benar sibuk, gitu ya. Sampai ya pokoknya jadwal tuh begitu padat. Tapi teman-teman tahu nggak sih? Ternyata di situ gue terjebak. Gue pikir gue ngelayani Tuhan, ternyata memang kelihatannya gue melayani Tuhan, tapi gue nggak berjalan bersama dengan Tuhan. Gue mengharapkan apa? Gue bergantung sama kemampuan gue berkhotbah, kemampuan gue public speaking, kemampuan gue baca buku, kemampuan gue untuk membaca firman Tuhan. Tapi semuanya itu sebenarnya bergantung sama kekuatan gue sendiri. Dan pada akhirnya teman-teman bayangin, di dunia pelayanan di mana gue memberkati banyak orang, ternyata hati gue menjauh dari Tuhan. Tiba-tiba gue stres, gue panik, gue ngalamin mungkin semi-semi depresi, ngalamin anxiety, ngalamin hal-hal yang gue nggak pernah bayangin sebelumnya. Masalah-masalah di kejiwaan. Makanya lu kalau denger gue punya gue punya podcast di Spotify dengan topik tuh Radit dan Rasa. Itu gue banyak ceritain tentang masa-masa sulit gue, di mana gue ngerasa tiba-tiba ngerasa nggak layak, ngerasa gagal. Bahkan di situ, di zaman itu, maksudnya di musim gue lagi sibuk-sibuknya pelayanan 2 tahun lalu, itu pikiran-pikiran seksual gue muncul. Tiba-tiba seperti kayak ada hasrat yang dulu gue nggak pernah rasain lagi, udah lama gue nggak rasain, muncul. Gila banget. Makanya di sini gue sadar kenapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Kenapa banyak orang-orang yang di mimbar jatuh. Karena ternyata, ya mungkin gue bisa mewakili walaupun gak semua, kita sibuk melayani Tuhan, tapi nggak bergantung sama Tuhan.
Bergantung sama kemampuan, bergantung sama respon jemaat, bergantung sama network. Waduh men, gila. Gue di situ terjebak banget. Dan akhirnya apa? Hati gue menjauh daripada Tuhan. Dan Alkitab bilang, ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang asin, tak berpenduduk. Men, gue ngerasain banget. Jadi melayani Tuhan nggak menjamin hidup lu baik-baik saja. Yang benar adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita berjalan sama Tuhan, pasti kita melayani Tuhan, nggak mungkin. Tapi orang yang melayani Tuhan bisa jadi cuma sekedar bentuk. Tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. That's what happened kan dengan orang-orang Farisi. Mereka merasa melayani Tuhan, tapi ternyata Tuhan mengutuk mereka. Dia bahkan Alkitab bilang, awas serigala itu. Mereka kayak kuburan. Waduh, gila. Padahal mereka melakukan atas nama Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka berharap sama kemampuan tradisi mereka untuk membuat mereka jadi benar. Mereka puasa, mereka memberikan perpuluhan, mereka memberikan persembahan, dan sebagainya. Mereka taat hukum-hukum Musa, tetapi mereka nggak punya yang namanya compassion. Mereka nggak punya belas kasihan. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan tanpa Tuhan. Akhirnya hatinya jadi busuk. Hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, gue juga alami. Akhirnya lama-lama gue nggak berjuang. Bayangin loh. Gue di dalam pelayanan mati. Padahal Tuhan lagi bawa gue bener-bener naik. Tuhan bawa gue jauh. Tapi gue mati. Hubungan gue sama bini gue tiba-tiba, ya sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Tapi gue bermasalah sama diri gue sendiri. Akhirnya gue cranky sama bini gue. Untung bini gue udah dalam Tuhan. Haleluya, istri-istri dalam Tuhan, katakan amin. Ya, puji Tuhan, di situ istri gue kasih kebutaan dan ketulian rohani ya. Jadi di saat gue lagi cerewet-cerewet, gue lagi marah-marah lah, dia tetap bisa mengasihi gue. Nah, teman-teman, kalau kita berharap sama manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, tinggal tunggu waktunya, lu pasti mencapai krisis. Tapi berbeda kalau ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Wow, men, ini keren banget. Gue semangat, kenapa? Karena gue melewati keadaan padang gurun di tengah-tengah pelayanan, ngalamin kekeringan di tengah berkat, ngalamin depresi di tengah semuanya kayaknya keadaan baik. Wah, tuh gak enak banget guys. Ngerasa kesepian di tengah keramaian. Wow, ngerasa takut di tengah sukacita. Jadi orang-orang pada bersukacita, lagi dapat berkat, lagi dapat promosi, tapi jiwa gue stres. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang gini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, ini kalimat ini teman-teman coba lihat deh. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wow, keren banget guys. Jadi dia bilang kalau kita bergantung sama Tuhan, ya, kalau kita bergantung sama Tuhan, Alkitab bilang itu daun-daun kita ya, akar-akar kita tuh merambat sampai ke bawah. Nah, artinya apa sih? Kalau kita merambat ya, kalau kita merambat sampai akar, itu bukti bahwa kalau kita bergantung sama Tuhan, hasilnya nggak selalu kelihatan, guys. Kalau kita bergantung sama Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu nggak berbicara tentang batang langsung naik, langsung berbuah, enggak. Kalau kita bergantung sama Tuhan, tahu nggak apa yang muncul? Akar. Nah, Tuhan nggak pernah tertarik dengan buah sebelum akarnya. Kenapa? Karena Alkitab bilang bahwa buah itu nggak pernah membohongi akar. Kalau akarnya baik, ya pasti buahnya baik. Itu kenapa teman-teman kalau kita bergantung sama Tuhan, kadang-kadang lu harus ambil proyek yang kecil. Kalau lu bergantung sama Tuhan, lu harus pilih jalan yang sempit. Kalau lu pilih Tuhan, lu harus pilih yang namanya penganiayaan seringkali. Kalau lu pilih Tuhan, lu milih kayak seakan-akan lu dirugikan. Tapi untuk kebenaran. Itu kenapa teman-teman ketika kita lagi berharap sama Tuhan,
yang terjadi paling utama adalah apa? Akarnya merambat ke bawah. Ini keren banget, men. Akarnya merambat ke bawah. Jadi, it's not talking about your performance, it's not talking about your result, tapi talking about the roots. Ketika kita mengandalkan Tuhan, itu akarnya langsung ke bawah. Dan dia bilang, kalau akar udah ke bawah, dia sampai ke mata air, di situ akan terjadi pertumbuhan yang badai, angin, topan, gak bisa menghancurkan. Makanya Alkitab bilang, daunnya tetap hijau, tidak khawatir walaupun masa pandemik. Daunnya tetap hijau walaupun dalam masa-masa COVID-19. Yang daunnya tetap hijau walaupun sedang mengalami kesulitan. Wow. Teman-teman, hari ini, mari yuk kita sama-sama belajar untuk apa sih? Bergantung sama Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita bergantung sama Tuhan, ya coba gue kasih ilustrasi ya. Kalau kita bergantung sama Tuhan, contoh kalau gue bergantung sama pendeta gue, ya. Kalau gue benar-benar menaruh pengharapan gue sama pendeta gue ngomong A, gue langsung A, nggak perlu tanya Tuhan lagi. Pendeta gue ngomong B, gue lakuin B, karena gue bergantung sama pendeta gue. Kalau gue bergantung sama orang tua gue ngomong A, gue akan ikutin. Bahkan gue akan cari tahu, gue akan deketin bokap gue deketin nyokap gue, karena gue bergantung sama dia. Gue berharap hidup gue aman sama dia. Gue berharap sama orang tua gue, makanya gue harus deket, gue harus kenal dengan orang tua gue. Kalau gue bergantung sama bos, maka gue akan deketin bos gue akan cari tahu apa yang bos gue suka, gue akan kenali apa yang dia mau, gue akan pelajari hidupnya, karena gue bergantung sama dia. Ya, so teman-teman, kalau kita bergantung sama Tuhan, harusnya lu dengerin firman-Nya. Kalau kita bergantung sama Tuhan, harus yang kita lakukan adalah kita taati firman-Nya. Kalau kita bergantung sama Tuhan, harusnya yang kita lakukan adalah kita pelajari Tuhan. Kita belajar mengenal Tuhan. Makanya kita harus tinggal dalam firman-Nya, teman-teman. Tinggal itu bicara tentang membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan. Ya coba kita baca yuk di Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu nggak rubuh. Sebab, ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Teman-teman, kalau teman-teman lihat, bahkan dikatakan hebatlah kerusakannya. Apa sih sebenarnya bedanya rumah satu sama rumah dua? Sama-sama bangun rumah, sama-sama bangun karir, sama-sama bangun pernikahan, sama-sama bangun bisnis, sama-sama bangun pelayanan mungkin, ya. Dan sama-sama kena badai, sama-sama kena COVID, sama-sama kena pandemik, sama-sama kehilangan orang yang dicintai, sama-sama kehilangan mungkin pekerjaan. Tapi bedanya, yang mendengar perkataan dan melakukannya, artinya yang benar-benar berharap sama Tuhan, ternyata dia enggak rubuh. Rumahnya enggak hancur. Sedangkan dia yang membangun rumah di atas pasir adalah mereka yang yang mendengar tapi enggak melakukan. Dua-duanya sama-sama, teman-teman, sama-sama membangun rumah. Tapi yang satu berharap sama Tuhan, yang satu nggak berharap sama Tuhan. Pada akhirnya akan hancur. Dua-duanya bisa mulai, dua-duanya bisa membangun, tapi nggak semua bisa memulai dengan benar. Nggak semua bisa membangun dengan benar. Semua orang bisa bangun pelayanan kok. Semua orang bisa bangun pernikahan, semua orang bisa mulai, semua orang bisa pacaran, ya semua orang bisa ngapain aja, semua orang bisa. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa membangun dengan benar. Dan ini yang gue sampai hari ini benar-benar belajar dan benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya ya, walaupun nggak mudah.
Mungkin beberapa teman-teman bilang, aduh gila, susah banget bergantung sama Tuhan. Sejujurnya gue mau bilang, lebih susah lagi nggak bergantung sama Tuhan. Lebih susah lagi kalau kita bergantung sama manusia dan bergantung sama diri sendiri. Ya. Nah, teman-teman, ada ayat yang cukup menggelitik sih. Banyak dari kita mungkin mendengar firman Tuhan. Ya mungkin kita, itu kenapa kita rajin gereja, kita rajin bersekutuan, karena kita rindu banget firman Tuhan. Tapi tahu nggak, mendengar aja nggak cukup. Kita harus benar-benar melakukan. Bahkan percaya aja nggak cukup. Kita harus benar-benar percaya dan melakukan. Sebagai 2 ayat 19 ngomong gini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita adalah komunitas perkumpulan orang-orang yang sekedar percaya sama Tuhan, kita nggak ada bedanya sama komunitas setan. Karena setan-setan juga percaya sama Tuhan. Ya, bahkan mereka takut loh. Banyak dari kita yang nggak takut sama Tuhan, masih bikin dosa sana, bikin dosa sini, dan merasa cuek. Setan takut loh. Dia takut dan gemetar sama Tuhan. Makanya ketika Yesus datang ke orang-orang yang kerasukan di Gerasa, waktu Yesus datang, di situ setan langsung bertekuk lutut. Hei anak Daud, mau ngapain kau? Langsung sujud. Tolong kamu pindahkan aku ke babi-babi itu kan. Jadi teman-teman, kalau kita bergantung sama Tuhan, kita nggak hanya percaya, tapi kita juga harus melakukan. Dan percayalah teman-teman, kalau kita melakukan, memang nggak mudah. Tapi sangat lebih sulit kalau kita tidak melakukan firman. Itu akan membuat hidup kita jauh dari yang namanya sukacita, damai. Dan teman-teman, gue bersyukur sih Tuhan, gue ini cukup rebel soalnya. Jadi kalau Tuhan bilang A, gue justru lakuin B. Tuhan bilang B, gue lakuin C. Gue seneng banget yang kayak begitu. Tapi justru karena gue udah mentok semuanya hancur, hilang. Mungkin beberapa teman-teman juga udah mengalami di sini. Akhirnya kita balik. Waktu kita balik sama Tuhan, kita juga nggak setengah-setengah. Masa hidup buat setan segenap hati, hidup buat Tuhan setengah hati ya kan? Justru waktu hidup buat setan sepenuh hati, waktu ikut buat Tuhan lebih sepenuh hati lagi. Dan akhirnya benar-benar Tuhan, wow, dia Tuhan yang berjanji luar biasa loh teman-teman. Nah, aku mau tutup dengan story ini sih. Mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya Lazarus ya. Jadi Lazarus ini ceritanya udah mau mati dia. Ya, dia udah mau mati, dia sakit keras. Lalu saudara-saudaranya yaitu Maria dan Marta mengutus seseorang untuk ngomong sama Yesus yang sedang ada di kota lain. Lalu dia bilang, "Guru, Rabi," gue lupa ya, punya dia bilang gitulah. "Ayo datang karena Lazarus mau mati. Dia sakit keras." Terus Yesus bilang, enggak, dia nggak akan mati itu. Dan akhirnya orang suruhan Maria dan Marta, dia pulang, dan Yesus masih menginap di tempat itu 2 hari lagi. Padahal si Lazarus sudah mau mati. Tapi bayangin nggak? Yesus kayak ngerasa kayak cuek. Dia kayak cuek. Ah ya udahlah, gitu ya. Maksudnya gue, jadi kalau ketemu sama hamba Tuhan kayak begitu, mungkin kita akan kecewa. Gila, gue udah bilang anak gue mau mati loh. Kok dia malah nunda ya? Dan singkat cerita, teman-teman, Yesus ada mengucapkan kalimat ini. Sudah tiba waktunya. Akhirnya Yesus datang. Waktu datang, Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari. Kita pikir seorang Tuhan, kalau dia bilang sudah tiba waktunya, kan kita pikir, oh berarti ini waktu yang tepat ketika Lazarus sembuh. Ternyata enggak. Yesus malah mengizinkan Lazarus mati. Dan menarik ya teman-teman, ketika Yesus datang, di situ Maria seperti kayak kecewa. Tuhan, ya, dia bilang, "Guru, harusnya engkau datang dari awal. Kalau engkau datang lebih awal, Lazarus nggak mungkin mati." Dan lihat jawabannya Yesus, "Syukur aku tidak hadir pada waktu itu." Men, ini kalau hamba Tuhan di dunia ngomong kayak gini, lu pasti kecewa. Pasti kecewa. Misalnya kita lagi susah, waktu itu minta doain pendeta nggak datang, kita dicuekin. Tiba-tiba seminggu kemudian dia baru datang. Pas datang kita bilang, "Pak Pendeta, coba Pak Pendeta doain saya waktu itu." Terus dia bilang, "Ya untunglah gua nggak datang." Waduh, kita pasti kecewa guys, betul nggak? Tapi Yesus ngomong kayak begitu loh.
Dia bilang, bersyukur aku tidak hadir, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Dan akhirnya apa? Lazarus bangkit, guys. 4 hari. Nah, teman-teman, ini menarik. Sebuah penelitian mengatakan, kenapa Yesus mengatakan sudah tepat waktunya Yesus datang. Sudah tepat. Dan Yesus menunggu sampai Lazarus mati 4 hari. Ternyata dalam adat istiadat Yahudi, mereka percaya kalau orang itu mati 3 hari, mereka masih bisa bangkit. Ya mungkin gua nggak tahu, mungkin ya itu tradisi mereka, ya mungkin rohnya masih melayang-layang, lalu waktu mereka bangkit ya biasa. Jadi Yesus menunggu sampai keadaan benar-benar mustahil, manusia percaya tahayul-tahayul atau tradisi atau apa kepercayaan mereka, baru Yesus melakukan mujizatnya. Supaya apa? Supaya mereka kehilangan alasan untuk mempercayai manusia atau apapun selain Tuhan. Akhirnya Yesus bilang sudah tepat waktunya. Memang teman-teman, Tuhan suka banget membawa hidup kita kepada hal yang mustahil. Mustahil mengampuni, mustahil percaya, mustahil berharap, mustahil yakin, mustahil berani, semua. Kenapa? Because He is the God of impossible. Ya, Dia suka banget untuk menghadirkan kemustahilan supaya Dia bisa menyatakan kuasanya. Makanya ayat 40 dia bilang, jawab Yesus, bukankah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wow. So aku nggak tahu hari ini teman-teman lagi mengalami hal yang mustahil apa. Aku nggak tahu teman-teman lagi mengalami situasi yang sulit apa. Tapi kalau memang hari ini teman-teman sedang dihadapi, ya Bapak Ibu sekalian, dihadapi kepada hal yang mustahil, bersyukur karena Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ya, itu kenapa teman-teman, mari yuk berharap sama Tuhan. Ya, berharap sama Tuhan, jangan sama manusia, jangan sama diri sendiri, jangan sama network, walaupun itu bagus kita punya untuk membangun network, membangun kapasitas, tapi put your hope only in God. Ya, taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Karena cuman Dia yang gak akan mengecewakan. Ya, amin teman-teman. So aku berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga ini memberkati kita semua. Dan mari, you are worth fighting for. Layak banget untuk kita berjuang, ya berjuang untuk mempercayakan Tuhan. Karena Dia layak dipercaya. Ya, iman itu worth fighting for. Iman itu sangat worth fighting for. Kalau hari ini kita lagi kehilangan, mari teman-teman kita belajar untuk belajar percaya sama Tuhan. Karena Dia sepengalaman hidup saya dan seturut dengan firman Tuhan, kalau kita berharap sama Dia, Dia nggak pernah gagal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke Q&A, kita berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, aku berdoa untuk komunitas ini. Biar setiap yang hadir yang telah mendengarkan firman Tuhan bisa dikuatkan, diteguhkan. Bahwa kami mau belajar percaya dan berharap sama Tuhan. Sebagai bukti, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar percaya dan melakukan firman Tuhan. Karena firman adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kami mau berharap sama Tuhan, kami seharusnya mencari Tuhan, mendekati Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kami bergantung dengan firman-Mu. Kami belajar memahami firman-Mu. Kami percaya barang siapa percaya sama Tuhan, dia akan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan. So Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Thank you semua. Amin. Coba yang ada di rumah, yang di tempat masing-masing, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Pastor Adit, sangat memberkati banget. Mungkin untuk teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan, kita kasih untuk 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dan dijawab dengan cepat dari Pastor Adit yang akan memberkati kita gitu. Dan pertanyaannya juga jangan yang sulit-sulit, tapi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi juga oke. Terus berhubungan dengan hubungan yang nikah rumah tangga juga oke. Yang terutama adalah hubungan dengan Tuhan.
Karena inti ya dari tadi kan firman menguatkan rumahnya di mana sih? Oke, pertanyaan kita buka sekarang karena waktu kita sudah nggak lama. Untuk saudara-saudari yang ada yang membuka, ya boleh adik-adik memberikan pertanyaan. Udah ada masuk? Kak, aku mau nanya Kak. Oh, silakan. Kalau semua kita melayani Tuhan tuh apa harus pelayanan di gereja? Oke. Ya, yang pasti melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Sebenarnya juga melayani di gereja artinya bentuk pelayanan kayak usher, tim musik itu lebih kayak kita diperlengkapi di sana untuk memberkati dunia sebenarnya. Jadi kalau gereja menjadi ujung pelayanan kita, sebenarnya kita belum melayani. Ya, kalau memang gereja jadi ujung pelayanan, kita sebenarnya lagi mengalami stagnansi. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah membuat pelayanan itu berhenti di gereja. Tapi melalui gereja lokal, kita diperlengkapi dan diajarkan melalui platform-platform pelayanan usher, pelayanan media, pelayanan pujian penyembahan untuk diuji, dilatih hati kita dan dipersiapkan untuk ke dunia. Ya, karena pelayanan yang Yesus maksudkan sebenarnya yang paling inti adalah pelayanan penyebaran kabar Injil. Makanya suka banget nih sama teman-teman di sini punya pelayanan ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. That's a very essential ya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tapi bukan berarti pelayanan di gereja salah, enggak. Enggak apa-apa. Justru itu bagus banget untuk melatih kita bisa melayani. Tapi jangan stop di situ. Karena pelayanan kita harus dimulai dari keluarga, bisa di kantor, bisa di sekitar, dan pelayanan kemasyarakatan. Semoga membantu dan menjawab. Ya Kak, terima kasih Kak. jadi kayak pergi jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya, Pastor ya? Begitu. Jadi firman Tuhan bilang jadikan semua bangsa murid, bukan jadikan semua bangsa mantan. Ya, itu. Lagi ya, soalnya gini sih. Setiap kali ada kelas-kelas yang ditanya selalu tentang pacaran mulu maju gue bingung. Kayaknya kalau jomblo itu kayaknya nggak bisa menghadirkan kerajaan surga gitu. Ini jomblo. Halo Pak Victory Senduk, nggak apa-apa, jomblo berkualitas, sedap. Baik. Sikat. Jadi ya pertanyaan berikutnya ada. Ada dua faktor ketika orang-orang Maaf Pak, ini kayaknya soundnya mungkin itu Bapak. Pak, maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Halo? Kalau nggak diketik aja Pak di kolom online-nya. Di kolom chat boleh tolong diketik. Ya. Karena suaranya hilang-hilang tadi. Sambil Yes. menunggu pertanyaan berikutnya, silakan Pastor Radit mainkan musiknya DJ-nya, tolong dikeluarin. Oh, sedap. Jangan, ini bukan Komsel Dugem. Jangan. Oke, siapa lagi? Bapak, Kakak, adik, semua siapa aja, silakan. silakan di chat. Ada Ibran juga. Ayo yang mau kasih pertanyaan, ada 2 lagi pertanyaan. Oh, ini udah masuk chat kayaknya deh. Mana? Oh, belum. Oke, silakan. Masih menunggu ya? Oke, Shalom. Saya mau bertanya bagaimana caranya untuk konsisten
berharap sama Tuhan. Kalau kondisi memungkinkan untuk berharap sama dunia. Oh, mungkin maksudnya berharap dengan Tuhan, tapi dua kaki ya bro ya, gitu kali ya. Ya nggak sih, oke. Silakan jawab Pastor. Iya. Jadi oke. Jadi kalau ditanya caranya untuk konsisten, mungkin itu ya, ada 3 gaya hidup yang bisa dipraktekin. Yang pertama itu faithful to the word of God. Jadi benar-benar setia untuk merenungkan dan juga memperkatakan dan melakukan. Itu yang paling penting yang pertama. Lalu yang kedua, hadirat Tuhan. Ya, jadi setia membangun kehidupan dalam doa, dalam keintiman dan juga penyembahan. Ya. Yang terakhir adalah keluarga Tuhan. Bagaimana kita dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai iman yang sama untuk bergantung sama Tuhan. Jadi support system yang sehat. Gitu. Jadi ada 3, the word of God, the presence of God, and the family of God. Nah, 3 hal ini bisa menjadi environment atau facility yang bisa menguatkan kita tetap bergantung dan konsisten berharap sama Tuhan. Semoga menjawab. Ya, jadi tidak menyimpang akan dunia ya, tetap berdiri di tempat yang benar gitu maksudnya toh? Ya. Kayak Pastor Adit ini kan istrinya entertainer ya, Joanna Alexandra. Tapi gimana dia bisa memposisikan diri sewaktu dia bertanggung jawab atas Tuhan. Dia menjadi istri, dia menjadi ibu gembala, dan dia juga tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Begitu maksudnya tuh Pastor Adit? Iya, betul. Nah, memang karena kita memang pasti akan goyang, 100% pasti akan goyang. Makanya supaya kita bisa berharap sama Tuhan dan tidak dua dunia, kita harus punya fasilitas itu ya. Menggunakan fasilitas yang tadi, firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan keluarga Tuhan. Supaya kita dibentuk 3 hal ini dan menjadikan kita pasti akan kuat. Pasti akan kuat. Oke. So, kita lanjut kepada next pertanyaan. Pertanyaan terakhir ya, Pastor. Jadi bagaimana cara kita untuk membebaskan diri dari depresi? Ya. Coba Pastor Adit aja kesaksiannya kan pernah depresi kan? Bagaimana keluar dari situ? Oke, yang pertama adalah kita perlu tahu kenapa kita depresi dulu. Iya, jadi kita perlu tahu kenapa kita depresi. Apakah karena memang karena sekedar situasi di luar, apakah karena pekerjaan, apakah karena keluarga, apakah karena pertemanan, dan sebagainya. Kita harus cari tahu dulu ya apa triggernya. Kalau memang keluarga, kalau memang pertemanan, apa pelayanan, cari dulu. Nah, ya nanti waktu kita udah nemu, tinggal cari lagi akarnya. Kalau memang keluarga, apa yang bikin depresi? Ya, apa yang bikin kita stres? Mungkin karena kita nggak berani mengatakan tidak, ya, atau mungkin karena kita mungkin kebanyakan nyimpen, atau mungkin karena kita nggak berani mengungkapkan sehingga kita jadi stres. Nah, jadi untuk keluar dari stres atau depresi itu kita harus menemukan dulu. Ketika menemukan hubungan mereka sama hubungan sama mereka sama Tuhan ada problem. Tapi yang kedua, hubungan mereka sama diri mereka sendiri. Nah, kalau dari pengalaman saya, yang bikin saya stres adalah karena saya berusaha untuk menyenangkan semua orang. Saya berusaha untuk mencari pujian dari orang-orang. Sehingga waktu saya nggak menemukan, saya kecewa. Itu berusaha untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Jadinya stres. Nah, itu kenapa teman-teman untuk kita bisa sembuh, keluar, pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa kita stres. Kenapa kita depresi? Yaitu selebihnya ya
setelah kita temukan. Karena seringkali orang pengen sembuhnya instan. Pokoknya ikut KKR, ikut pemulihan doa, sembuh. Menurut saya nggak bisa. Apalagi udah urusan kejiwaan. Kalau urusan kejiwaan itu kita harus belajar menerjemahkan, belajar mengetahui emosi apa yang muncul. Apakah takut, apakah bingung, apakah merasa nggak layak, apakah merasa nggak mampu. Nah itu tuh harus you have to name it. Ya menurut ilmu psikologi ya, satu buku mengatakan gini, you can only be healed if you can name your emotion. Kamu hanya bisa sembuh kalau kamu bisa namain emosi itu. Kayak waktu saya stres, saya namain. Saya stres karena saya merasa nggak mampu menjadi pemimpin. Saya merasa stres karena saya berusaha untuk menjadi orang lain. Nah itu bikin saya stres. Ketika saya namain, baru saya serahin sama Tuhan, baru saya kerjakan pertobatan di situ. Semoga menjawab. Amazing. Oke, kita tutup Q&A ya. Ada lagi nggak? Mau satu lagi atau ada lagi? Sudah ya? Oh ya, oke. Thank you ya Pastor Radit. Kalau masih ada. Ini mendapatkan jadwalnya nih susah banget loh. Kita harus tunggu 3 tahun sampai akhirnya harus dapat jadwal dia. Tapi ya. Thank you Ibu dan Bapak. Thank you. Puji Tuhan luar biasa, sangat memberkati, ya kan? Semoga kita semua bisa jadi pelaku-pelaku firman kayak Om Radit. Kita akan tutup dulu. Kita akan sama-sama doakan Pastor Radit. Tapi kita belum selesai karena habis ini ada satu lagi. Oh, ada satu. Dia satu lagi. Terakhir ya. Lebih penting mana untuk memperjuangkan hubungan dengan Tuhan atau dengan sesama? Siap. Sikat. Penting hubungan dengan Tuhan atau dengan sesama? Kalau dibilang skala prioritas, pasti hubungan dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa berdamai dengan sesama kalau kita belum berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi itu kenapa kita harus mendamaikan hubungan kita sama Tuhan dulu, supaya sama yang sesama juga bisa. Ya, memang kalau dalam Alkitab dikatakan kasihlah sesamamu seperti, ya, perintah ini sama pentingnya sama mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita belum berdamai sama Tuhan, maka kita nggak mendapatkan cinta yang tulus. Jadi ketika kita mengasihi sesama, ya karena ada agendanya, karena ada kondisinya, karena ada syaratnya. Tapi kalau kita mau mengasihi dengan cintanya Tuhan, dua-dua hal ini nggak bisa dipisahin sih. Kalau dibilang mana lebih penting sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau mana lebih duluan gitu ya, mana lebih duluan, perjuangin hubungan Tuhan dulu atau manusia dulu? Menurut saya, perjuangan hubungan Tuhan dulu. Karena waktu saya konflik dengan istri saya, waktu lagi berantakan banget, yang saya perjuangin adalah hubungan saya sama Tuhan dulu. Ketika saya perjuangin hubungan sama Tuhan, saya mendapatkan pengampunan, baru pengampunan yang saya telah terima dari Tuhan, kasih yang saya dapat dari Tuhan, baru saya kasih ke sesama. Nah itu baru yang namanya unconditional love. Gitu kurang lebih. Awalnya dengan kasih ya bro. Kasih itu yang memenuhi segala kesalahannya. Jadi bentuknya ke Tuhan dulu, baru ke sesama. Kayak salib ya Jo? Yes. Ke Tuhan dulu, baru ke sesama gitu. Jangan begini. Betul. Salah gitu. Oke, jawabannya keren banget. God bless. Dan kita akan tutup. Tapi sebelum kita tutup, this is the last but not least, karena nanti akan ada yang bersaksi. Jadi jangan keluar dulu. Untuk Pastor Radit, kita akan doakan untuk Pastor Radit, untuk Pastor Joanna, untuk Muda, karena Pastor Radit punya gereja yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kita akan berdoa sama-sama. Mari tutup matamu dan kita angkat tangan kita untuk Pastor Raditya Olwan.
Bapak terima kasih Tuhan untuk kesempatan gembalamu boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi terus dengan hikmat-hikmat yang baru. Kami juga berdoa urapan Harun turun atas dia Tuhan, atas hambamu ini Tuhan. Dimanapun kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan sebagai kepanjangan tangannya Tuhan, dan semua kehidupannya, kepribadiannya, perilakunya semuanya merepresentatifkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi lidah dan bibirnya, urapi langkah-langkahnya Tuhan, dimanapun dia melangkah Tuhan, di situ ada terang dan dia menggarami setiap jiwa-jiwa yang ditemui ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk istrinya dan anak-anaknya Tuhan, berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau jamah mereka sehingga tali kasih-Mu Tuhan mengikat keluarga ini lebih erat lagi ya Bapak. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau pakai mereka semua Tuhan, dan anak-anak yang menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau juga kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat muda Tuhan. Oh Tuhan, Kau ubahkan setiap mereka hati-hati yang masih keras, hati-hati yang masih kaku, Tuhan lembutkan dalam nama Yesus. Open mind terjadi, open heaven terjadi dalam nama Yesus, dan multiplikasi yang luar biasa Tuhan untuk jiwa-jiwa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak yang ada di muda Tuhan menjadi terang bagi orang-orang yang mereka temui ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan kemuliaan-Mu terjadi Tuhan dimanapun muda berada ya Bapak. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Thank you guys. Tidak. Nanti Dan saat mungkin ini kalau untuk bagi-bagi yang tergerak, siapa aja untuk memberikan persembahan atau apapun, boleh buka di kolom chatnya, tadi aku share. Lalu kita juga nanti tolong minta didukung doa untuk YouTube, sosial media. Terus kita juga kita juga ada pelayanan ke gereja-gereja di daerah. Terus kita juga support ada beberapa gereja Tuhan yang ada di daerah juga, yang supaya kita bisa sama-sama berkomunitas, kita bisa sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan, bukan kuat dari kita ya, tapi semuanya karena Tuhan gitu. Jadi dukung kita lebih lagi, kasih masukan, nanti ada nomor UM juga di situ. Kalau ada yang sharing mau apa, prayer request, ada yang mau didoakan, monggo silakan di WhatsApp di nomornya UM, rahasianya aman. ada yang mau cari jodoh, mau cari jodoh di Jakarta atau mau cari jodoh di Trenggalek, nanti bisa dibantu sama Pak Yusuf. Pak Yusuf the dongkotnya. Di sini banyak nih Pak yang jomblo. Banyak tuh di belakang. Oke, gitu aja. Udah ya, itu aja ya. Nanti kalau misalnya ada ini lebih lanjut di WhatsApp ya, nomor UM ya. Nomornya ada di kolom chat ya, jangan lupa dibuka. Dan follow IG untuk update terbaru. Nanti kalau ada ibadah Zoom link lagi, teman-teman semua bisa lewat IG juga. IG-nya United in Messiah. Dan semoga nanti dalam 2 minggu lagi ada YouTube-nya, nanti kita masukkan di IG lagi untuk update perkembangannya seperti apa gitu. Doakan terus ya. Ya, oke. Sekian ibadah Zoom link kita. Oke, kita tutup doa. Ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesaksian anak-Mu Tuhan, Olin Tuhan. Terima kasih Tuhan yang begitu menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, ketakutan hanya menghancurkan kami ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, untuk memberkati kami, menjaga kami, dan memulihkan segala kesakitan atau apapun hubungan kami. Tuhan sembuhkan ya Bapak. Yang depresi juga Tuhan pulihkan. Dan kami juga berdoa Tuhan,
pikirannya pikiran-pikiran Kristus tertanam dalam pikiran-pikiran setiap kami sehingga kami berpikir selaras dengan Tuhan dan kami juga melakukan apa yang dikenan Tuhan, apa yang dikehendak Tuhan, bukan maunya kami lagi tapi maunya Tuhan. Karena kita hidup karena Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk yang sedang berduka Tuhan, untuk yang bagi yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan berikan setiap keluarganya penghiburan ya Bapak, dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami yang ada di rumah sakit atlet atau maupun dalam antrian Tuhan, di GOR Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau adalah El Rafa, Engkau yang menyembuhkan ya Bapak. Engkau dokter segala dokter ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anakmu Tuhan di manapun mereka berada, di Trenggalek, di Jakarta, di daerah manapun Tuhan. Kau jaga dan lindungi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling mereka, Engkau pakai mereka lebih lagi sebagai kepanjangan tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hati kami dipenuhi dengan hatinya Tuhan, sehingga kami tidak memikirkan apa maunya kami lagi, tapi kami memikirkan apa maunya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang kesulitan, Tuhan berikan mereka jalan keluar, breakthrough, dengan percaya Tuhan pencobaan sehari cukup untuk sehari Tuhan, besok akan lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita arahkan tangan dan hati kita ke atas surga. Segala berkat kasih karunia yang melimpah-limpah daripada Tuhan Bapa kita di surga, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus akan kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan, anak-anak muda yang ada di muda-mudi yang ada di Trenggalek juga Tuhan, pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Tanamkan pikiran-pikiran Kristus dan roh takut akan Tuhan dalam hati setiap kami ya Bapak, setiap jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan banyak lidah mengaku dan lutut bertelur bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah pemelihara kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, kami berdoa haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati semua. Boleh dibuka screen-nya, boleh dada-dada ya kan? Dada-dada kita foto dulu ya. Foto dulu ya. Oh, Om Radit masih enter. Wow. Om Radit nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar, ya, luar biasa loh. Ya, kita foto dulu ya, Pak Yusuf makin keren ya Pak. Oke, videonya boleh dibuka. Oh, ada Yeski, hai Yeski. Hai Yeski. Halo. Halo, Ada silakan, Vivi. ada Vivi. Wow. Oke, Ada teman. Keisha. Foto-fotonya boleh dibuka kameranya. yang wajah-wajah ganteng dan cantik dan Oke, nih ada Nanda boleh dibuka, Keisha boleh dibuka, Robinson, Santa, Vivi. Maundra, Yoyon, ada Vivi, Robinson, ada siapa lagi tuh? Wow. Halo, muka-muka yang sangat diberkati Tuhan. Wajah-wajah ciptaan Tuhan ya. Ada Kak Reli. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Narsis banget ya gue ya. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Oke. Follow kita di IG dan simpan nomor UM. Bye. Hai guys. Bye.